Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen pabrik air mineral. Nah, sistem yang saya bangun ini merupakan stimulasi digital atau digital twin dari operasional pabrik air mineral. Ini tuh dibagi jadi 3 hierarki untuk mencerminkan kondisi industrial yang nyata. Di level terbawah itu terdapat class mesin sebagai unit terkecil yang mempresentasikan aset fisik seperti mesin pengisi botol atau mesin label. Nah, ini juga bisa dibilang sebagai kunci keberhasilan dari pabrik, di mana kalau misalnya nggak ada mesin, pabriknya tuh nggak akan berjalan kan. Jadi ini merupakan kunci yang kita bikin pertama kali supaya pabrik ini bisa beroperasi. Kemudian di level kedua terdapat kelas line produksi yang berfungsi sebagai pengelola atau wadah bagi kumpulan mesin tersebut. Kelas mesin sendiri kita menggunakan atribut enkapsulasi. Tujuannya agar status mesin tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas, sehingga dapat menjaga integritas data operasional. Kemudian ada jumlah produksi per hari, yaitu menghitung output satu mesin berdasarkan kapasitas dikali jam kerja. Nah, berikutnya ada metode dari get status. Ini tuh sebagai pintu untuk melihat status mesin yang bersifat private tadi. Nah, berikutnya di kelas line produksi atau koleksi mesin. Kelas ini tuh berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan beberapa mesin menjadi satu alur kerja atau lini. Jadi kerjanya tuh terstruktur gitu. Kita kumpulin jadi satu cara kerja. Atribut yang dipakai dari daftar mesin utama yaitu menampung list objek dari kelas mesin. Ini menunjukkan hubungan komposisi. Jadi lini ini tuh terdiri dari banyak mesin. Nah, kemudian ada metode dari total produksi harian. Nah, metode ini tuh menggunakan list comprehension untuk memanggil metode produksi dari setiap mesin di dalamnya dan menjumlahkannya. Nah, kemudian ada metode untuk cek target harian. Tujuannya adalah memberikan sinyal apakah performa lini itu sudah memenuhi KPI apa belum. Ngecek gitu, apakah pabrik itu tuh udah kerja semaksimal mungkin apa belum. Nah, selanjutnya ada di kelas terakhir yaitu kelas pabrik atau manajemen pusatnya. Nah, ini tuh yang seperti yang kita bilang tadi merupakan level paling tinggi untuk mengordinasikan seluruh lini produksi di satu lokasi tertentu. Nah, metode dari laporan harian ini tuh ada sebagai rekap tulis atau tujuannya memberikan ringkasan angka produksi per lini dan total keseluruhan pabrik klien. Nah, kemudian ada metode dari grafik produksi. Nah, tujuannya adalah untuk visualisasi. Nah, kemudian kode ini tuh ngambil data dari setiap lini, kemudian dimasukkan ke dalam nampi dan array, lalu menggambarkan bar chart. Jadi, seperti grafik yang kita lihat tadi, ini tuh dibikinnya dari sini, grafik produksi. Nah, kemungkinan ada plt.text. Itu tuh tujuannya untuk memberikan label angka yang berisi di atas setiap batang grafik. Nah, selanjutnya kita ada konsep inheritance. Nah, ini tuh tujuannya agar kita tidak perlu menulis ulang kode yang sudah ada di lini produksi. Jadi, kelas ini tuh mewarisi kemampuan hitung produksi. Jadi, tujuannya agar kita tidak perlu menulis ulang kode yang sudah ada di line produksi. Nah, kelas ini tuh mewarisi kemampuan hitung produksi, tapi bisa memiliki identitas spesifik, seperti jenis air mineral. Nah, kemudian method override. Nah, ini tuh merupakan metode laporan di dalam line air mineral untuk menimpa metode dengan nama yang sama di kelas induk. Nah, tujuannya itu memberikan informasi yang lebih mendetail dan relevan bagi produk air mineral, seperti menambahkan keterangan air mineral botol atau galon dibandingkan dengan laporan kelas di kelas ini. Nah, berikutnya ada alur eksklusif. Bagian ini adalah stimulasi operasional pabrik yang nyata. Jadi itu ada isi-isinya tuh ada instansi mesin, instansi lini, sama instansi pabrik. Nah, ini tuh untuk membuat objek fisik kayak isi tutup botol, label gitu-gitu. Kemudian ada line-nya, line botol, line galon. Nah, kemudian yang terakhir tuh untuk rekan ke pabrik, yaitu seperti ngedaftarin nama pabriknya gitu, PT Gunung Damai gitu misalnya. Sekian penjelasan dari saya untuk program coding kali ini mengenai pabrik air mineral. Terima kasih.